Jadi yang pertama tajwid amali. Gambaran diuji dalam tajwid amali. Tajwid amali. Tajwid itu membaikkan, ya, bagus ke. At-tahsin dalam lughat, at-tajwidu lughatan at-tahsin. Nah amali, nah istilahan nggih, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, ngetokake huruf dari tempat keluarnya huruf serta memberikan hak-haknya huruf berupa apa? Sifat dan hukum bacaannya. Ya. Tajwid amali. Amali itu yang kita amalkan. Jadi keseharian misalnya jenengan menerapkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Nah, ini tajwid amali, penerapannya seperti itu, tidak boleh kaf ha ya ain shad dengungnya hilang atau panjang pendeknya kurang. Penerapannya kaf 3 alif, hanya 1 alif, ya 1 alif, ain 3 alif, kemudian non, ain ya non bertemu shad. Berarti dengungnya bacaan ikhfa hakiki. Lamanya berapa? Semua bacaan dengung lamanya berapa? 1 alif atau 2 harakat. Kemudian shadnya berapa alif? 3 alif. Jadi sesuai. Itu tajwid amali. Misalnya menerapkan bacaan yang kadang bacaannya agak panjang, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Fa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudabdabina baina dzalik. Niki nasi digo qiraah niki. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Jadi nafasnya kan nggih. Kadang nafasnya pendek kan maka tidak sesuai dengan aturannya. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Jumlahnya. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Nah, ini dari satu persatu huruf, dari satu persatu bacaan, dari satu persatu kalimat, dari satu persatu ayat harus disesuaikan. Itu namanya tajwid amali. Jadi penerapan semuanya, penerapan semua ilmu tajwid, penerapan semua ilmu tajwid. Adapun nanti penilaiannya nanti akan saya bahas, akan saya sampaikan, saya nanti ditampakkan mulai penilaian tajwid amali, ilmu tajwid gharib. Jadi semuanya yang dinilai itu apanya nanti akan kita sampaikan secara bersamaan, secara berurutan. Niku gambaran tajwid amali. Sampun nggih. Sekarang ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini kenapa kok diujikan? Karena kita ajarkan pada anak didik kita. Walaupun dikatakan guru itu harus pintar semawon. Artinya ketika kita mau menyampaikan apa materi yang kita sampaikan kan harus paham betul. Dengan apa yang menyampaikan masalah tentang
idgham misalnya, idgham atau tentang gunnah musyaddadah. Nah ini kan kita harus sudah paham dulu. Karena maka dalam UKG uji kompetensi guru itu dalam ilmu tajwid ini pemahaman ilmu tajwid secara keseluruhan. Walaupun kamu didetailkan, nah detail ini nggih wadah nggih. Misalnya bahas tentang ahkamun nun sakinah wa tanwin itu kalau dalam kitab Qawaidut Tajwid yang kita tahu kan biasanya kitab Hidayatus Sibyan, kemudian Tuhfatul Atfal, kemudian Jazariyah, Nihayatul Qaulil Mufid. Niku kitab tajwid sedanten. Lajeng Al-Burhan. Nah, itu ada At-Taisir fi Tajwidil Quran nggih wonten. Ada Qawaidut Tajwid. Qawaidut Tajwid itu sampai 4 jilid. Wandulkan. Pembahasannya lebih luas. Nah, ini yang akan kita jawab dalam materi ilmu tajwid itu sing sederhana. Misalnya iki kok ana innal ladzina kafaru, inna dibaca gunnah musyaddadah sebabin napa sambang. Sebab nun tasdid ngoten mawon. Jadi insyaallah nggih lulus sedaya. Insyaallah lulus dateng. Itu gambarannya. Ini masih niki awal nih tajwid amali. Yang ilmu tajwid coba. Kemarin ilmu tajwid sudah mulai. Napa sing gari priyen niki? Napa? Sing gari nggih. Sing gari priyen. Nah, tajwid kan pun hafal kabeh. Ketinggal di sini. Nah, di sini ilmu dikatakan gharib. Gharib niku nah dalam bahasane niku napa? Ain. Ain itu bahasa ain jenengan nate mireng mboten? Bahasa kuno niki. Nanti yang kuno nggih mireng. Ain. Ain niku napa? Langkah. Gharib niku termasuk dikatakan enak di bahasane meniki gharib. Tapi sebenarnya tidak ada yang langka dalam bacaan Al-Quran karena ajek. Ini bacaan ayat, bacalah ayat berikut, kemudian terangkan ada pelajaran apa. Nah ini materi ini itu terdapat pada yang buah jilid dan yang ini jilid 6. Di sini tidak ada keterangannya, jenengan mangki pados keterangannya dewi. Mangki niki kula contohake mawon mancane. Kula contohake mawon. Ini yang pertama ini tentang bacaan imatah. Bisa ditirukan biar olahraga lesane dan semangat nggih. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Saya contohkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها titik tekannya semua bacaan harus disesuaikan. Di antaranya roh tadi masih banyak yang membaca waqalar kabu. Padahal ini dominan tafsirnya sangat-sangat enak kalau paham ya. Saya ulangi lagi. Waqalar kabu fiha
letak bacaannya disebut bacaan apa niki? Imalah adalah mencondongkan alif pada ya. Al-mailu ila jihatil ya. Al-mailu ila jihatil ya. Nyondongno alif nonggone ya, bukan pada kasrah tapi pada ya. Kalau pada kasrah kan majid riha ri jadi ini. Nah ini majid riha. Nah, Mbah Albert angsale nyontokake koyok nah jenengan ngendikan waktu sore. Oh, majid gampang ngoten nggih. Sore. Mosok sore nek sorry kan mboten nggih. Tadi sore itu imalah. Majid riha. Mboten majid mboten majid ri tapi majid riha. Sore jalan-jalan tengah alun-alun. Itu imalah. Al-mailu ila jihatil ya. Dan bacaan imalah yang dibaca oleh Imam Asim an riwayati Hafsin hanya satu ini tok. Kalau imam yang lain semisal Imam Hamzah, Imam Ali Al-Kisai itu kullu ismin ya'iyyin aw fi'lin ya'iyyin wa kullu marsumin bil ya. Angger ana lafal misale Musa, Huda, Yatama, Nasara, ad-dunya misalnya, itu dibaca imalah semua. Fatalaqi, kata senika tengene. Sabbih isma rabbikal a'li alladzi khalaqa fasawwi walladzi qaddara fahadi walladzi akhrajal mar'i. Di antaranya yang membaca itu adalah Imam Hamzah. Imam Hamzah itu muridnya Imam Asim. Imam Hamzah itu murid Malik Ali Al-Kisai nggih ngoten sami. Tapi Imam Asim mboten. Angsale maos yang dibaca imalah hanya satu tok. Di Al-Qur'an hanya lafal majid riha. Kemudian saya lanjutkan. Ayat berikutnya walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatum. 1, 2, 3. أعجمي وعربي أعجمي وعربي. Bingungnya jangan sampai hilang idgham bi gunnahnya. Kemudian hamzah yang kedua, tashil itu bainal hamzah wal alif. Kalau prakteknya dikatakan seperti ha tapi ringan, tapi tidak sampai pada huruf ha. Karena ha itu tempatnya pada aqsal halqi, pangkal tenggorokan. Kalau ha wasatul halqi, tengah tenggorokan. Nah ini diantara seperti ha tapi ringan, tidak sampai pada ha. Kalau definisinya bainal hamzah wal alif. Kalau hamzah a, kalau alif tidak bunyi. Intihaul hawa, habisnya suara itu alif. Nah itu yang agak kesulitan karena setelah yang dibaca tashilandah yang kedua ini ada ain. Ain itu tempatnya juga pada wasatul halqi. Jadi prakteknya jamiyun wa arabi. 1, 2, 3. Jamiyun
Perhatikan dengungnya. A'jamiyyun wa 'arabi. Saya ulangi dari ayat ini biar tahu nanti ada matsilah tawilah. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. 1, 2, 3. Ya, tasdid akhir ayat harus menekan adu wa arabi, qadhan dan yang lain. Dilanjutkan ayat berikutnya. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. Saya ulangi, kedengarannya masih kurang tepat. Rata-rata pada ilham bi gunnah. Pada ilham bi gunnah itu tanwin bertemu wawu atau bertemu ya. Itu dengungnya. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim wa qurun wa huwa 'alaihim 'aman. 1, 2, 3. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim wa qurun wa huwa 'alaihim 'aman. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Pemahaman tentang tashil. Tashil tadi itu semisal jenengan mempraktekkan bacaan selain kalimat ini untuk melatih bacaan tashil. Misalnya dalam ayat yang lain, walaupun tidak pernah dibaca, tapi sebenarnya boleh. Di antaranya pada lafal A'allahu. A'allahu. Coba ucapkan, baca, tirukan makhrajnya yang masih murni hamzah. A'allahu. Coba 1, 2, 3. A'allahu. Hamzahnya kuat. A'allahu. A'allahu. Kemudian hamzah yang kedua, ini saya baca tashil. Ahallahu. Ahallahu. Allahu. Allahu. A'adzakaraini. A'adzakaraini. Ahadzakaraini. Ahadzakaraini. Ahadzakaraini.
ahila, aulqiya, ahulqiya. Ini sebagai standar bacaan tasjil. Ketika pada ayat ini aha jamiyun wa arabi, 1, 2, 3. Aha jamiyun wa arabi. Kemudian karena ini materi ghaib, jenengan disuruh menguraikan. Uraiannya bagaimana? Ampun ngarang piyambak nggih ningali saking yang bukan juz. Nah, saumpami jenengan pun gak ada definisi piyambak nggih, ya qara bainal hamzah wal alif nggih pun jenengan ngatur ngoten nggih pun dibenerke. Bainal hamzah wal alif. Kemudian dilanjutkan lagi. Pada ayat berikutnya yaitu tentang bacaan, kalau dalam riwayat Imam Asim an riwayat Hafsin niki lafal la ta'manna itu ada 2 bacaan. Yang pertama ismam, yang kedua ikhtilas. Yang ismam al-isyarah ila harakatil dhammah, isyarah pada harokat dhammah. Prakteknya dari lafal la ta'manna ala Yusuf, la ta'man, ketika man niki boten usah jenengan mecece, ampun langsung ditarik la ta'manna. Jadi ampun la ta'man, larang mecece ngoten ampun. Cukup la ta'manna ala Yusuf. Nah, kadang pernah juga yuben ketok dan ketok tapi mempersulit. Dan beliau Mbah Albab dawuhnya ya aja dingin-dingin ngono wong iku mloko isyarah nanggone dhammah ngoten mawon. Ketika jenengan waqaf tenggene lafal nasta'inu. Nasta'inu kalau dibaca ismam kan nasta'in. Hanya isyarah seperti itu. Nasta'in la ta'manna ala Yusuf. Kemudian bacaan yang kedua ikhtilas. Ikhtilas itu lafal la ta'manna itu diharokat pada nun yang dibaca dhammah, harokatnya la ta'manuna. Bunyinya la ta'manuna itu nunnya yang diharokati dhammah, suaranya tinggal 2/3 harokat, atau kadang ada yang mengatakan 1/3 harokat, hampir seperti rum, bacaan rum. Kalau la ta'manuna ini utuh, la ta'manuna berarti nun yang dibaca dhammah, kalau dibaca ikhtilas la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna terus manuna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf. Nun yang dibaca dhammah suaranya dikuranginya ini kalau dibaca pun kan la ta'manuna. Kalau dikurangi 2/3 berarti la ta'manuna ala Yusuf. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
ta'manna ala Yusuf. 1, 2, 3. Sekali lagi saya ulangi, kemungkinan jarang ngosong ya. Karena jarang ngosong tidak tahu gerak lisannya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Kalau ini agak kelihatan, seumpama aku ini semua cucu kok durung gitu. Misalnya ngoten gitu. Jenengan mau cucune dikon ketinggal-tinggal tuh. Malaka la ta'manna. Betul napa? Agak digerak. Isyarah aku wis bener iki wis berarti bibirku wis mocong napa arah nenggone harokat dhammah. Malaka la ta'manna ala Yusuf. 1, 2, 3. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kemudian yang ikhtilas, la ta'manna ala Yusuf. Saya ulangi lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. 1, 2, 3. Malaka la ta'manna manuna. Malaka la ta'manna ala Yusuf. 1, 2, 3. Malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kemudian ini dalam ayat ini untuk mempraktekkan saktah dulu. Yang definisi dari ismam dan ikhtilas saya kira cukup. Nanti definisinya bisa dilihat dalam yang Quran juz 6. Kemudian saktah untuk membedakannya, definisi saktah adalah as-saktu atau as-sukut bi qadri harakatain bi ghairi tanaffus. As-saktu bi qadri harakatain bi ghairi tanaffus. Dalam qiraat Imam Asim di dalam Al-Qur'an itu saktah hanya ada di 4. Jenengan nanti masolaki antarane surah Anfal kali Baroah boten. Tengriku nggih angsal saktah. Tapi yang sudah maklum nggih 4 niku. Begini surah napa? Yasin. Begini Kahfi, Yasin, Najm, Al-Qiyamah, Al-Taufik. Nggih pun hafal sedanten.
Nah di alit kalau ngaji Quran gitu dengar yang disasak mawon. Dalam memahami sakta ini juga bisa kita pahami dalam pemahaman mulai wakof, wasol, sakta. Kalau dikatakan wakof, al-waqfu niku al-iskan yuqafu 'ala al-mutaharrik bis-sukun niku waqf nggih ma'an tanaffus yuqafu 'ala al-mutaharrik bis-sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kalau waqaf alhamdulillahi rabbil alamin ini af'ali bis-sukun dan wakafnya dihambakan. Kemudian kalau wasolnya ya alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Harus diharakati antara ayat per ayat. Kalau kita wasol harus dihidupkan. Karena wasol adalah yusolu 'alal mutaharrik bil harokah. Bil harokah dengan hidup. Kok seumpama ada yang mewasolkan orang ambekan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ngoten niku bener napa bener? Niku asal niku. Asal tapi menurut kaidah bacaan, kaidah ilmu tajwid niku salah. Sebab kalau wasol dengan imami tarawih kan cepat ngoten niku biasane. Dimulai bismillah langsung saambekan tekan pon. Nah, kalau betul kuat. Tapi cara mewasolkannya harus yang benar. Karena keterkaitannya dengan aturan ilmu tajwid. Kalau dalam sisi misalnya pemahaman kemungkinan perubahan harokat tersebut atau kita itu tidak merubah harokat, misal niatnya itu wakaf itu. Tapi kalau dalam sisi bacaan itu jelas-jelas salah. Maka dalam ilmu fikih itu ada hukum yang dinamakan wakaf istiwas. Tapi itu dalam fikih dengan dibenarkan ada dalam fikih. Tapi kalau dalam ilmu tajwid bacaan ini kok salah. Bacaan ngoten itu salah. Misalnya masih Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Itu salah. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakta tadi as-sukut bi qadri harakatain bi ghairi tanaffus. Menang kira-kira suwene rong harakat atau satu alif tanpa bernafas. Maka bentuknya misalnya kallabal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun. 1, 2, 3. Satu alif. Kallabal qala ala qulubihim. 1, 2,
Hamzah tanpa bernafasnya lamanya satu alif. 1, 2, 3. Semisal ada bacaan saktah dalam qiraahnya Imam Hamzah itu banyak saktah. Setiap ada hamzah di tengah kalimat, dalam satu kalimat atau di antara dua kalimat. Fil ardi itu dibaca saktah. Fil ard, fil ard ada yang nakal. Fil iman ya fil iman. Fil iman itu dalam qiraah yang lain. Kemudian ini tentang hukum hamzah di sini. Pada lafal nopo? Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ini keterangan. Ini bacaannya saja yang kita baca. Agak panjang ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin قوم من قوم. 1, 2, 3. Ulangi dari wala bisa. 1, 2, 3. Ayat ini kalau dibaca untuk anak-anak, ono mat-mate niku sing
dengung sing rada amrat. Tapi ini juga untuk melatih menerapkan bacaan ilmu tajwid, hukum tajwidnya panjang, dengung, panjang, dengung. Kemudian ayat berikutnya lasta alaihim bimusaytir. 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 Ini dibaca sin apa tetap shad? Boleh sin, boleh shad, tapi di situ dalam juz 6 dibaca shad. Sebabnya itu lebih dekat dengan sifatnya shad itu isti'la. Di sini ada dhammah. Ini nak diteliti ini tetap dibaca shad. Walaupun seumpama membaca sin nggih angsal. Di situ anjurannya tetap dibaca shad. Bimusaytir. Bimusaytir. Ketika kok kasrah li, jangan bimusaytir. Kalau tir menjadi tak. Menjadi tak. Harus diperjelas shadnya bimu. Lasta alaihim bimusaytir. 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 Ini dalam satu sisi nggih, ketika menerapkan makhraj niku kadang kok isih menasin ya. Kadang ngoten nggih. Bimusaytir. Tapi kaduan. Nah, bentuk lesane niku lebih dekat dengan shad. Saya ulangi, nanti ditirukan. Lasta alaihim bimusaytir. 1, 2, 3. Lasta alaihim bimusaytir. Ada yang sampai bimusaytir. Yang seperti itu. Kenapa nak kanggo latihan. Dilanjutkan. Ini ada di sini ada waqaf mu'anaqah di sini. Qawarir. Wa yudafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwab. 1, 2, 3. وأكواب كانت قوارير قوارير. من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. Yang dibaca pendek. Kemudian lafal ini harokatnya ini boleh dibaca ibah di dhafin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Tapi dhafin dhafan. Jadi keterangannya tengerikan min ba'di dhafin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Itu boleh harokati, boleh dhafin boleh dhafan. Ini sing maklum mawon. Allahul ladzi khalaqakum min
ba'di dha'fin quwwah. 1, 2, 3. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Yakhluqu ma yasha'. Yakhluqu ma yasha'. Wa huwal 'alimul qadir. Wa huwal 'alimul qadir. Di sini catatannya termasuk membaca ikhfa hakiki ketika nun sukun bertemu dhad min ba'di khalaqakum min dha'fin. Min dha'fin ini jangan min dha'fin tapi min dha'fin, menyongsong makhraj dan sifat huruf setelah kita, yaitu pada Allah. Kemudian kalau dha'fin, nah ini kuah bertemu qaf itu identiknya nih dha'fin kuah. Makanya dalam kitab Al-Burhan dijelaskan maratibal ikhfa hakiki itu terbagi menjadi 3. Sudah pernah saya sampaikan. Yang tertinggi itu ketika bertemu tasahimut. Yang tertinggi ikhfa hakiki ta dan ta. Yang terendah qaf dan kaf. Yang tengah-tengah 10 huruf. 10 huruf. Di antaranya Allah tadi. Di antaranya Allah. Ini juga untuk latihan makhraj juga nih. Ayat berikutnya wa rabbana ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna. 1, 2, 3. Wa rabbana ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi. Lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syadada. Lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan. Ini ada alif tapi dibaca pendek. Kemudian di sini matsilah tawilah. Nah, ini perbandingannya. Kemudian makhraj ketika double, huruf double, syallallah. Nah, ini kalau fathah itu agak lebih mudah. Cuman ketika kasrah kadang harus memperlihatkan istiqlal. Dilanjutkan. Ini masih warid. Jadi penyebutannya tadi tentang hukum alif yang di garis bawahi. Ini betul nonton kan? Garis bawahi ini. Jadi konten ini. Ini diantaranya ini pertanyaan-pertanyaannya dari ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi. Ini gambaran, saya sekali lagi gambaran. Nanti di Kabupaten Rembang itu juga boleh atau diperbolehkan membuat aturan sendiri betul.
Tapi intinya gharib itu misalnya yang dipelajari juz 6, tapi ayatnya kan banyak. Ayatnya bisa mengambil ayat yang lain. Jadi bagaimana cara membaca lafaz ini? Jadi hanya menyebutkan liqa, ana, wa ana, siyananya dibaca pendek. Kemudian cara membaca lafaz-lafaz berikutnya. Nah, ini prakteknya seperti tadi Allah az-zakaraini, yang mana dalam juz 6 itu diterangkan juga boleh dibaca tashil, samawati tuni dan seterusnya. Saya kira cukup. Untuk materi gharib kira-kira gambaran gharib dalam UKG niki jenengan wonten ingkang iskal atau yang pengen ditanyakan, monggo disamiri. Monggo kalih jagung nek wonten sing tanglet tentang materi gharib nggih. Wonten ingkang tanglet boten? Nggih, sekedar niki wonten sing tanglet niki wau sekedhik. Yang mensewian ketika atau nalika shot itu berubah menjadi sin menika napa mboten merubah arti? Pangapunten Yai niki saking Nurul Ilmi Kekomagung Pamutan. Badhe tanglet tentang tashil. Tentang tashil wau dipun paringi contoh ahak jamiyun. Apakah ahak jamiyun itu bisa dibaca tahqiq ahak jamiyun dan dibaca ma'a jamiyun? Tadi kan yang dicontohkan cuman Allahu, itu bisa dibaca Allahu, bisa dibaca Allahu. Pertanyaan saya tentang ahak jamiyun. Ahak jamiyun apakah bisa dibaca tiga ya? Tahqiq dan mat. Terima kasih. Yang pertama tadi menanyakan tentang ketika shot dibaca sin, ini apakah pengaruh dengan arti? Dan juga ini sekaligus jawabannya ini hampir sama. Artinya membaca lafaz al-jamiyun yang dibaca tasnya itu terkait dengan adat dari para imam-imam qiraat. Dalam periwayatan Al-Quran, periwayatan bacaan Al-Quran, diantaranya memang ada perubahan pada huruf. Perubahan pada huruf, misalnya ihdinas siratal mustaqim, ada yang membaca sin. Ihdinas siratal mustaqim, baca sin. Ini menurut qiraah dari Imam Ibnu Katsir an riwayat Qambul. Kemudian Imam Hamzah itu juga membaca tidak sin, tidak shad, tapi dibaca ismam shadnya.
bi ismalis sadi zaya. Cara bacanya bagaimana? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kalau pulau ditanggapi tentang apakah merubah arti, ini keterkaitannya dengan asbabun nuzul juga. Sing kata cerita itu biasanya Gus Bahak, mangke tanggal Gus Bahak. Sebab niku kaitannya kali tafsir nopo. Dari periwayatan juga kaitannya dengan adat. Kemudian yang menanyakan lagi tentang nopo tashil tadi dalam kitab yang didamen Syekh Jalaluddin As-Suyuti, termasuk Syekh Jalaluddin Al-Burqini, di situ menyebutkan tentang adat juga. Adat itu pengambilan dari guru, itu membahas tentang takhfiful hamzah, meringankan hamzah. Dalam satu sisi di antara takhfiful hamzah itu ada tashil, ada nakrul hamzah, ada isqatul hamzah, ada ibdalul hamzah. Ada 4. Misalnya lafaz yu'minun dibaca yu'minun, bisa dibaca bisa. Kemudian ada nakal, adzabun alimun, adzabun alim. Bil iman, bil iman. Nah, salah satunya yang tashil tadi itu termasuk takhfiful hamzah, meringankan hamzah. Nah, dalam prakteknya tadi, apakah lafal-lafal seperti khususnya lafal a'ajamiyun yang notabene ketika orang belum mempelajari tentang qiraah dari Imam Asim pasti tetap dibaca hamzah, pasti tetap a'ajamiyun. Nah ini terkait dengan periwayatan bacaan. Jadi kalau Imam Asim an riwayati Hafsin, kalau tadi dengan apakah boleh dibaca a'jamiyun atau tetap tashil itu? Ya kalau jawabannya karena Imam Asim dalam adat periwayatannya itu harus tashil hamzah yang kedua, ya tetap itu pilihannya. Kemudian lafal-lafal yang lain seperti lafal a'al-ana, ahal-ana, ahal-zakara ini Allah, itu yang memang diperbolehkan dalam qiraahnya Imam Asim. Tapi tidak semuanya ketika hamzah double. Kalau yang lain misalnya itu ketika ada hamzah double itu kadang dibuat, kadang juga dibarenkan idkhalu bainahuma alifan. Contoh a'anzartahu itu dibaca tashil hamzah yang kedua, ahanzartahu. Imam Nafi' an-riwayati qalun itu dimasuki alif di antara dua hamzah tadi dan dibaca tashil ahanzartahu. Jadi itu keterkaitannya itu dengan periwayatan bacaan. Terus mulai tenggene juz 6 yang buah ini Mbah Albab nyebutake semua yang disebutkan dalam contoh-contoh juz 6 itu adalah ala riwayati Imam Asim an riwayati Hafsin, ala Imam Asim an riwayati Hafsin. Niku sedaya sing dipun serat teng mriku niku menurut qiraah dari Imam Asim an riwayati Hafsin. Ngaten niku cara penyebutane. Terus nak ngarang dhewe nggih mboten asal. Misalnya aku gawe maca dhewe napa tengene a'al-ana tak waca a'al-ana, padahal umumnya Imam Asim membacanya itu ibdal menjadi an-ana dan ahan-ana. Lainnya tidak boleh. Kecuali ketika kita menerapkan dalam membaca qira' sab'ah yang mana di situ juga bermacam-macam. Ada juga kemungkinan yang membaca a'al-ana tetap a'al-ana. Dan pada lafal-lafal yang lain juga begitu. Banyak sekali tentang hukum hamzah ini. Ingatan gitu.
ingkang tanglet. Nggih, monggo Bu. Nggih. Nggih, wadiro. Wadir. Nggih. Asale kula nyontokake. Ya, asale nyontokake sing keren tuh. Nggih. Nggih, leres keterangan sing teng mriku. Kula nyontokake wau. Ora sing kawari ora sing kedua niki kula waca salih nggih. 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 Sukun, biasane sukun nggih. Sukun. Nggih, leres ngoten. Nggih, niku kritis niku. Wonten. Nggih, lajeng sampun niki kita lanjutake napa materi ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid ini merupakan pemahaman secara keseluruhan dalam kita mempelajari ilmu tajwid mulai dari makharijul huruf, sifatil huruf, kemudian al-ahkam. Al-ahkam itu mencakup ahkamun nun sakinati wa tanwin, ahkamun mim sakinah, hukmun nun wal mim al-musyaddadatain, hukmul lamu al-tahrif, lalu ahkamul maddi juga masuk al-waqfu wal ibtida. Al-waqfu wal ibtida. Di situ juga masuk pada idgham nopo. Pada idgham. Idgham yang mana di situ idghamnya itu idgham mutamathilain dan mutajanisain juga mutaqaribain. Itu yang berlaku dalam qiraatnya Imam Asim an riwayat Hafsin. Jadi ketika membaca seperti ini kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima.
Mat'ali disuku biasanya ya langsung dinomori ngoten di garis bawah ini nomor. Kok mun sakit sedaya ya lulus kabeh. Mun lulus sedaya. Saya baca yang bawahnya lagi. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum. 1, 2, 3. فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. Ya kan sekali-kali ngoten iki. Kayak ming. Sebab napasnya boten kuat. Nah, arwah kumudhar lan wakaf sing yang kita kadang justru entek. Harus siap-siap. Saya ulangi. Hatta idza adrakahul gharaq qala amantu. 1, 2, 3. Hanya isyarah pada dhammah, isman atau rum. Qala aman. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bih. آمنت به بنو إسرائيل. آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Tapi dijawab setengah-setengah. Yang memiliki nama memiliki wajah setengah ini mata bini. Nah, Bani Israil. Bani Bani Israil. Bani Israil.
Israil maja Israila wajib mutasil. Al-Bahra Al-Qamariyah Fa'atba'ahum fil Ilhad Syafawi Fil Fir'aun Ra Tarkih wa junuduhu bawyahu asira bau yaw wa adwa wa adwan wa adwa bingung ya hatta idza rakamu al-gharaq qala maddada aman annahu la ilaha maddul adl istilah sanes gitu ya ini mad jaiz niku wonten maddul adl mad sing lurus al adl ngene jazariyah wonten tapi jenengan jawab mad jaiz leres mboten nggih kok wedi la ilaha ilaha jalalah illalladzi jaiz amanat amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin wa ana minal ana baca pendek minal muslimin ini ku nanti ikut sebutake sedanten berarti nggih sampun tajwide nggih ngoten niku nggih mboten pindah ke pundi-pundi. Coba buka pertanyaan tajwidnya ada niki ada beberapa pertanyaan cuman yang agak bingung kadang itu yang di bawah ini misalnya ini kalau memahami makhraj ini ada karena tadi saya menyampaikan juga dari makhraj tapi nah pun rada sepuh niku biasanya anak boten tinggi mulan niku gampang lali makharijul huruf nah disebutake nggih makharijul huruf bisab'ati 'ashar 'ala alladhi yaftaruhu man ikhtabar fa'aliful jawfu wa ukhta hawai huruf maddil hawa'i tantahi summa li aqsal halqi hamzulahu summa li waslihi fa'ilul ha adlahu ghainul qawha wal qawfu aqsal lisani qawfu summa al-kafu asfal wal waslu fajihu shimuya wa dhammu min habatihi ilwaniya al-adrasa min aysara aw yumnaha wal lamu adnaha limuntahaha terus wanu min tarafihi mangke nah dibedai di mana makhrajnya huruf hamzah teng pundi awon tenggorokan sarasan tenggorokan dibagi menjadi berapa 3 ada adnal khalqi wasatul khalqi aqsal khalqi puncak tenggorokan makhrajnya huruf ghain kha au ghain kha wasatul khalqi makhrajnya ain ha a ba
makai kroso jenengan. Makanya untuk ma'rifatu makharijil huruf was sifat fasakkinhu aw syaddidhu. Carane ngerteni makhraj huruf niku jenengan huruf disukun utawa ditasydid. Wah aku kok angel nglafalno huruf biasane ain, muni ain ku angel. Isih abot tasdid. Makanya mau sih kan setau Rabbil alamin Rabbil alamin maca hak kok aku nak maca hak kok maca Bismillahirrahmanirrahim maca hak aku kadang kok isih kaya hak ya macem ae wong makroje meh padha niki tengah hak niku tengah hak niku tenggene pangkal tenggorokan. Kemudian memahami sifat-sifat huruf isti'la. Huruf isti'la itu wonten pinten? 7. Huruf qalqalah wonten pinten? Huruf syiddah wonten pinten? Bareng wonten di sini. Maki huruf itu sifat huruf yang 5 berlawanan dengan yang 5 berlawanan dengan yang 5. Sifat-sifat huruf itu ada berapa? Sifatul huruf wonten pinten? Sifatuha jahrun warikhun mustaqil munfatihun musmatatun wa diddakun mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafdu adid qaddin bakat syadid lafdu adid qaddin bakat adid qaddin bakat memiliki yang dimiliki oleh sifat syiddah wa baina rihmin wasyadid lil umar antara rokhawah dan syiddah itu ada sifat yang tengah-tengah namanya nopo tawassut atau bainiyah itu lin umar lam nun ain min ra niku tengah-tengah jadi mboten tertahan mboten terlepas itu kalau dipahami secara singkat huruf-huruf ini sifatnya dibagi menjadi 2 jadi yang 5 berlawanan dengan yang 5 mulai dari tadi jahar seterusnya dan yang lain yang 7 tidak berlawanan sehingga itu berlawanan nih misalnya huruf dot itu sifatnya hanya satu dominan yang paling dominan huruf dot memiliki satu sifat yang yang paling kelihatan yaitu namanya sifat apa? Istilah. Kemudian kalau dirangkum satu huruf minimal memiliki berapa sifat? Satu huruf minimal itu paling kata ya sallallahu ala Nabi Muhammad paling disir kedine itu gangsal sifat paling kata 7 sifat rata-rata 6 sifat contoh bod kita melafalkan huruf dot berulang kali saya contohkan ini dot karena kadang arah lisannya dipahami dalam sisi makharijul huruf waqadu min hafatihi idwaliya al-awrasa min aisara aw yumnaha niku makharijul dot niku makharijul dot min ihda hafatayil lisan wa ma yuhadiha min al-adras min janibil aisar yusr wa aksar isti'malan wa min janibil ayman as'ab wa aqallu isti'malan wa min al-janibaini a'azzu wa ahsan. Niku definisinya makrojidat niku kuatah. Sisi kanan kiri lidah mengenai gusi gigi geraham sebelah dalam, ujung lidah menekan ke arah kiri itu banyak yang bisa. Aksar isti'malan au ini tidak usah au boleh sama tapi au
kanannya, bibirnya moncong, itu kelompok banyak yang bisa. Dari arah kanan, ya bisa, cuman agak sulit. Kalau boleh sakit arah kanan, tapi wonten sing sakit. Arah kanan, ujung lidah menekan ke arah kanan. Bahkan dari dua arah juga bisa, tapi langka sekali dan sulit. Nah, minimal sifatnya dulu. Lot itu memiliki sifat istitolah. Istitolah itu apa? Imtidadus saut, memanjangnya suara ketika huruf itu dimatikan. Ada suara yang memanjang. Terus satu istitolah, sifatnya nanti dihitung. Kemudian yang kedua, arahnya kok naik, berarti memiliki sifat naiknya huruf dot ketika dilafalkan itu berarti memiliki sifat isti'la. Kemudian ketika kita melafalkan huruf dot, kira-kira suaranya itu terlepas maupun tertahan? Tertahan, berarti syiddah. Kemudian dirasakan lagi mutelu ini wow. Istitolah, isti'la, syiddah. Kemudian yang lain ketika nafasnya keluar nopo boten. Berarti tambah sifat nopo jahar. Nafasnya tidak terlepas. Nah, kemudian 4. Kemudian lagi yang ditambahnya lagi yaitu ketika ini menurut jenengan melafalkan huruf dot yang seperti itu niku abot napa entek? Abot niku masuk pada pengertian dari sifat ismat. Istitolah, istimla, syiddah, jahar, lalu napa? Ismat. Yang satunya napa? Intibak. Satunya intibak. Intibak itu apa? Intibak usyafatin. Intibak. Ini pipinya ini terkatup. Boten. Tapi pipinya tidak boleh melentur. Boten. Boten ada. Nah, ini jenengan cari dalam sifat yang lain pun boten wonten nggih namung 6 niku. Ini pemahaman dalam sifat. Dan itu kalau kita pahami nggih kadang dan saya kadang nggih rada angel. Tapi materi sing kalih niki mulane boten kata-kata niki nggih. Namung kalih sarasa. Dan niku amun dados penggali jenengan. Sing penting nggih niki wau pokoknya jenengan sakit maos. Ini materi tajwid. Agar maosnya mungkin buat saya. Insya Allah lulus sudah. Ya ini makanya sakit dipun share nah pengen memahami. Makanya penting sinau. Tapi niki nak digawe soal ngeten niki masalah sifat huruf dadi kuatah nih. Mboten. Tapi makanya dipundhutke sing gampil mawon sing pun maklum. Coba sebutkan sifat isti'la, huruf yang memiliki sifat isti'la. Coba sebutkan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Mohon lulus kabeh. Ini untuk materi ilmu tajwid. Saya kira cukup itu untuk itu. Kemudian gambaran penilaian niki sekalian. Gambaran penilaian. Wonten untuk penilaian. Kembali ini wonten penilaian UKG.
gambaran penilaian. Saya mulai untuk menjelaskan tentang penilaian. Jadi penilaian tadi jenengan ini boten kok dihisab gitu. Artinya ya pokoknya jenengan moco maka dinilai. Jadi dalam penilaian di sini materi termasuk nopo tajwid amali ini. Jadi tajwid amali ada fawatih uswah. Ketika jenengan mempraktekkan contoh alif lam mim mohon sesuai standar berarti ini nggih nilainya nggih satu pokoknya akumulasi semua nilai ini semua 55 nopo pinten ketinggalan. Kemudian mempraktekkan misalnya bahwa yang uswah kok salah nggih mari otomatis niki kalong sama 55 nggih kalong 10. Nah, salah menari salah. Nggih saumpami wong kawat yang uswah itu sangat-sangat penting juga. Misalnya alif lam mim ra harus disesuaikan panjangnya lam, kemudian dengungnya mim 1 alif, mim 3 alif, mim sukun bertemu ro, idharnya kelihatan roknya 1 alif. Kemudian tentang hukum ro membaca lafaz fil aunu dibaca fil aunu atau yaujiun dibaca yarjiun. Nilainya kita miliki salahnya. Kemudian ada wakof-wakof pada jazmah. Misalnya membaca fa'ah lakat wakofnya fa'ah lakat saumpama boten sakit fa'ah lakat jadi fa'ah lakat ya salah. Paling tidak yang saya tunjukkan fa'ah lakat isyarah mawar fa'ah lakat atau rumnya fa'ah lakat. Nah kangelan fa'akalahu ti'hu ad-ti'ru iskannya fa'akalahu ti'ru ad-ti'ru spontan kangelan ini fa'akalahu ti'ru dicontoh nomornya fa'akalahu ti'ru matong lagi gak bener sakit ini fa'akalahu ti'ru. Salah satu solusi untuk mewakafkan pada huruf yang kadang huruf sebelum disukun ada huruf yang sukun. Kemudian mad lazim ini misalnya double. Qala atuhajjunni wis panjang dengung. Dan ini prakteknya ya harus sesuai dengan yang awal dipendekkan, yang kedua dipanjangkan. Kemudian idgham ini misalnya ra'im basawta ahawtu laqad taba jenengan maca ya bunayya kam ma'ana ya bunayya kam ma'ana itu kemudian rinciannya seperti itu. Kemudian ada ini masuk juga pada penilaian oleh membaca tadi mempraktekkan imala maju riha ini pengulasan tadi dan isma juga seterusnya. Ini gambaran materi penilaian materi nopo tenggorik. Dilanjutkan.
materi ilmu tajwid seperti tadi, membaca, kemudian setiap yang dikurung atau yang digarisbawahi itu disuruh menyebutkan iki idgham bi gunna, ikhfa hakiki, ikhlas dan yang lain dan seterusnya. Kemudian lagi kitabah. Kitabah ini yang inti guru harus bisa menulis Fatihah secara Rasul Utsmani, menurut Rasul Utsmani. Dan tambahannya itu surah-surah pendek. Terserah lagi pripun carane nyemanggati. Yang terpenting menulis Fatihah secara mengikuti Rasul Utsmani dan nopo diharokati dengan benar. Itu untuk menambah kualitas guru Rasul Utsmani. Lalu ini metodologi, gambaran uji kompetensi guru dalam metodologi itu seperti ini. Ketika saya masuk kelas misalnya, seperti apa yang diterangkan dalam yang doa di awal sebelum membaca salam, misalnya ada nopo wonten harus murid tenang dulu, kemudian baca hadroh, kemudian berdoa dan menyampaikan materi. Biasanya ditanya, jenengan nyampaikan yang doa ini materi juz pinten, maka disodori untuk metodologi. Pengujinya itu menyodori, coba ini sampean praktekkan halaman ini, sampean mengajarkan juz berapa. Ini pengujinya itu yang memang yang agak paham tentang metodologi. Nah, semua metodologi yang ada di yang buah, karena yang buah ini sudah membebaskan untuk sifatnya pembelajaran yang ini secara otodidak juga bisa, atau ketika mengikuti diklat-diklat seperti itu dipahami terus nanti disampaikan. Saya menyampaikan materi pokok awal, kemudian saya contohkan, lalu saya suruh menirukan bersama-sama sampai berulang kali sampai lancar. Kemudian saya menyuruh satu persatu, satunya maju, yang lain menulis seperti ini. Itu termasuk metodologi. Nanti juga kadang ditanyakan standar kompetensi dasarnya, misalnya juz 5 itu anak sampai seberapa kemampuannya. Kita sing tenggene sing sampun kula sampai akhir tenggene niku metodologi memang rada-rada itu. Tapi kalau satu juz kita kuasai, untuk yang lain sama. Dan ada di buku panduan menapa buku pegangan guru. Metodologi itu terdapat pada buku pegangan guru, semuanya bisa dipelajari secara otodidak. Secara otodidak, karena jenengan pun praktek, makin pun secara otodidak pun malakah, makin dipraktekkan sing tenanan sesuai urutannya seperti itu. Kemudian lagi hafalan surah. Hafalan surah itu kalau untuk para guru mulai nopo An-Nas sampai Ad-Duha. An-Nas ngantos Ad-Duha. Sing rada bulan niku biasane Al-Bayyinah. Tapi kadang Al-Kafirun nggih bulat. Tapi ini tidak sekedar hafal, harus dibaca mengikuti tajwidnya. Panjang pendek ini harus sesuai hukum bacaan tajwidnya. Dan nilainya, penilaiannya ini juga hafalannya. Oh, ini lancar apa bulat-bulat. Niki tajwidi tasahai. Hafalan yang lainnya misalnya hafalan surah kedua. Ini berapa surah ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 surah. Diacak dengan milih nopo atau dibuat lintingan. 5 surah. Makanya jenengan dilarang tiga dengan surah Ad-Duha, makin Iqra, kemudian Al-Bayyinah, ya rada lumayan suwi. Tapi penilaiannya tadi. Kemudian bacaan sholat. Bacaan sholat ini
Biasanya nggih begini, nopo iftitah, kemudian kunut, tahiyat. Tapi dibaca dengan tajwid. Jangan misalnya membaca iftitah niku mau sing ngaten. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ini wa jahduan liyan dan di fadl samawati wal ardi wa sunna wa ma'lam lam musyrikin. Harus Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, ini gunanya apa kok ditajwidin? Kok ditajwidin itu sebabnya jenengan ngajarki mangke ketika baca nopo bacaan pasolatan ini nggih leres. Lah kula riyen niku wonten rencang-rencang setiap Ramadan nggih. Niku rencang-rencang ing poso, ing Lirboyo, ing Sarang. Ngoten niku tenggene nyambung Al-Qur'an niku namung mriki nasihake pasolatan. Jadi selami biasanya tanggal 17 Saban niku mulai ngantos tanggal 17 Poso. Niku namung nasihake Fatihah lajeng pasolatan sampai tahiyat sampai salam minimal rukun qauli. Karena selama ini kadang ketika kita salah kok boten dileres artinya orang boten nate ngeliti tenggene tulisane niku biasanya nggih selamanya nggih salah. Selamanya salah. Maka harapannya pasolatan itu ditajwidi. Kemudian hafalan doa mulai memakai pakaian, mau makan, setelah makan dan seterusnya itu juga pelafalannya juga ditajwid. Hafalannya ditajwid. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Untuk melatih dipun tajwid. Misal kami sing itu langsung penting atine mau. Jadi itu materi penilaian dalam UKG. Saya kira ini mau cekap terus sedikit nggih pun boten wonten perasaan ini. Yang mangke nak saumpami ngersake nggih mangke monggo dikomentar letake napa pengin pemantapan tengene napa menganggap iki. Nggih, kula kinten cekap nyuwun pangapunten. Sampun. Nggih kula tinggal kira langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kiai Haji Abdul Razak dari Pondok Pesantren Al-Husna 2 Raja Sepati atas materi yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Razak. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. ولتسلم مقاصدنا المقاصد الدين والدنيا والآخرة. من الله أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن كل والوالدين وللمؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد شكر حمد الناعمين حمد الذي نعمه ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في حجة محمد السماوات وعلى آله وأصحابه وأنت من السادات وقبل صلاة تفتح لنا أول من الخيرات والسعادة في دار الدنيا ودار الآخرة بارك لنا في أمورنا وفي أولادنا في جميع طلابنا وطالباتنا والحاضرين والحاضرات إنما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من المحن والامتحان شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقاضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام والرحمة والإنك الكريم وأعطنا وإنا في التقوى وحسن عمل وسعادة ونسألك يا الله بفاتحة المعوضة وسبع مساني أن تفتح لنا أبواب كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعيننا معاملتك من أهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأحبابنا في كل محنة وفي نفوس والضير إنك ولي كل خير وتفضل بكل خير وأعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك يا الله بنور لا إله إلا الله محمد رسول الله وباسمك العظيم الله 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 أن تنور قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطنا في دنيانا وآخرتنا يتلألأ بنورنا وبنورنا إله إلا الله وبنور القرآن العظيم وبنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واطمئن بقولك على ذكر الله تطمئن القلوب ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم واجعلنا من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله اجعلنا من عبادك المتقين الصابرين الشاكرين الذاكرين عبادك الماهرين في القرآن العظيم واجعلنا من عبادك الزائرين إلى بيتك المحرم إلى نبيك المعظم واجعلنا من ذلك المختومين بحسن خاتمة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا ينفع وقلب لا يشاء ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين تقبل دعاءنا استجب دعاءنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما واجعلنا ربنا آتنا لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا عليك توكلنا وإليك ربنا وإليك المصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah rangkaian acara diklat uji kompetensi guru yang doa tahap 2 dan 3 Kabupaten Rembang tahun 2025. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian hadirin semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Bapak Ibu untuk acara kegiatan terakhir yaitu Yaumul Ma'al Quran yang akan kita selenggarakan pada tanggal 12 Oktober besok. Kalau ingkang dereng kagungan seragam yang buah, besok pakaiannya putih-putih ya, tanggal 12 Oktober. Nggih. Terus kersane seragam kan nggih. Nggih. Tapi diusahakan sudah berseragam sedaya diusahakan. Tapi kalau dereng saged nggih mawi putih-putih. Katen nggih. Saged dereng sedaya nggih. Ampun alasan kula undur. Kalaupun undur mangke